Ini sahabat pusaka Jawa, ini keris carubuk, bilahnya tebal, pamornya full ini. Full pamor ini. Nah, ini full pamor. Carubuk berarti luk 7 ya, Mas Yois? Luk 7 pakai kembang kacang, jalen, sama lambe gajah. Paling besar Mas Yois jual pusaka senilai berapa kalau boleh nih? Kalau boleh. Sekitar dulu pernah jual sekitar 85 sih. 85 sahabat pusaka Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Kembali lagi saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Tentunya saya sengaja datang ke Cilacap kali ini ke kediaman Mas Yois ya, karena Mas Yois sendiri termasuk senior di keris mungkin di wilayah Cilacap yang saya kenal, walaupun banyak, tapi yang saya kenal mungkin Mas Yois, seperti itu. Nah, dari sini teman-teman sahabat pusaka Jawa akan saya kenalkan, ini Mas Yois. Mungkin kalau untuk wilayah Cilacap tidak asing lagi, tapi barangkali untuk pemula tidak tahu bagaimana kemana sih untuk mencari pusaka yang bagus dan recommended. Ini yang susah, karena sekarang kan banyak orang yang jualan pusaka tapi tidak recommended ya Mas Yois ya. Maaf nih ya, saya ada beberapa oknum kadang ya Mas Yois, beberapa oknum yang memang menghalalkan segala cara bikin akun di medsos yang akhirnya terjadinya penipuan. Nah, kalau teman-teman saya referensikan ke Mas Yois karena ini sudah recommended. Nah, nanti kita nanya sedikit banyaknya ke Mas Yois, berapa lama dia punya pengalaman di Tosan Aji dan trik-trik apa saja sih biar punya pusaka bagus seperti itu. Mas Yois, saya mau tanya, Mas Yois sudah berapa lama ini main di dunia Tosan Aji, Mas Yois? Mungkin awal-awal ya masuk tahun 2000-an lah untuk fokus ke Tosan Aji. 2000. Mulai Hunter itu awal 2000, masih banyak keris-keris zaman waktu itu sih. 20 tahun ya Mas Yois ya? Iya. 20 tahun. 20 tahun itu bukan waktu yang sebentar sahabat pusaka Jawa. Kalau di anak-anak sudah dewasa, sudah waktunya nikah, jadi tidak bisa dianggap remeh seperti itu. Nah, suka dukanya jadi main di Tosan Aji apa Mas Yois? Kalau sukanya mungkin karena hobi, jadi Hobi. pasti seneng sih. Tapi kalau dukanya mungkin kalau Hunter song nggak dapat gitu. Kos yang dikeluarkan sudah pasti, yang didapat belum pasti ya Mas Yois ya. Pastinya di Tosan Aji itu kan ada investasi komersil atau bahasanya nilai ekonomi lah ya Mas Yois ya. Nah, saya mau tanya nih Mas Yois, biar sahabat pusaka Jawa tahu nih, paling besar Mas Yois jual pusaka senilai berapa kalau boleh nih? Kalau boleh. Paling besar itu, paling besar apa itu, 100 juta atau berapa, biar para pemula tahu ini loh, ternyata main di pusaka punya nilai ekonomi yang tinggi loh, seperti itu. Paling awal-awal dulu ya, karena mungkin belum sefantastis sekarang sih ramenya. Jadi sekitar dulu pernah jual sekitar 85 sih. 85 sahabat pusaka Jawa, bayangkan 80 itu dulu ya. Berapa tahun yang lalu Mas Yois? 10 tahun yang lalu atau 2010-an lah. 2010 tahun yang lalu. Berarti kalau 2010 bisa di dua kali kan mungkin ya, mungkin bisa 160 juta. Sekarang udah susah sih nyarinya. Nah, yang itu original yang memang kolektor apapun suka gitu. Itu dulu yang dijual keris dapur apa Mas Yois? Naga Kamarogan ya. Iya. Oh, naga Kamarogan. Sahabat pusaka Jawa, kalau tidak tahu naga Kamarogan, itu naga yang kinatahnya ada emasnya di bilahnya. Kalau punya keris seperti itu jangan dijual. Dijual ke Mas Yois, kalau nggak ke saya nggak apa-apa. Karena banyak yang memanipulasi dengan kata-kata syirik ya Mas Yois ya. Nah, tanggapan Mas Yois tentang stigma masyarakat yang memelihara Tosan Aji di judgment sebagai orang yang syirik, bagaimana menanggapinya Mas Yois? Karena mungkin kurang wawasan mungkin. Kurang wawasan. Iya, jadi akhirnya karena nggak tahu tentang esoterinya, iya. Tentang eksoterinya, akhirnya
Ya, ngopinya gitu. kurang aduk kayak saya ini kan bisa aduk yang ngopinya nang Cilacap. Padahal kalau benar-benar dipelajari gitu memang pusaka di Luhung gitu sih. Iya. Filosofi yang bagus gitu. Nah, sahabat Pusaka Jawa kalau mau bicara tentang khasanah budaya Indonesia, Mas Sois ini jagonya. Mau bicara Serat Sentini, saya sedikit banyaknya dapat bocoran kalau Mas Sois di budaya Jawa jago. Nah, saya mau tanya Mas Sois nih, saya mau tanya, kan di dunia pusaka itu kan kadang orang ada 3 nih. Satu yang pecinta eksotori, luarnya saja, kedua isoteri, dalamannya, ketiga dua-duanya, Mas Sois. Kira-kira Mas Sois suka yang mana ini? Kalau saya lebih cenderung dua-duanya, jadi lebih apa ya, ke pergaulan luar pun bebas. Jadi yang eksoteri sama esoterinya pun suka gitu. Oke, jadi Mas Sois dua-duanya. Ini terbuka ya. Kadang kan ada orang yang maaf nih, kamuflase nih. Oh, saya mah suka luarnya saja Mas, tapi jebule nang omah. Bahasa Tegale metu, jebule nang omah nguri-nguri jeroane, kan seperti itu. Jadi lebih baik kita jadi orang yang apa adanya, bahasa syariatnya tidak munafik lah ya, seperti itu. Nah, tapi memang awal-awal suka kebanyakan dari esoterinya sih. Esoteri ya, membahas esoteri karena saya mau tanya nih Mas Sois senang pusaka itu dari keturunan atau dari sendiri dari pionir? Mungkin dulunya karena mbah saya dalang juga sih. Oh, ini, ya paham. Ini, gitu. Jadi memang suka gitu sama keris. Akhirnya waktu itu langsung jadi hunter juga gitu, mencari keris-keris di kampung-kampung gitu sampai sekarang. Berarti sama dengan saya, Mas Sois memang dari turunan ya. Kalau saya memang sudah ke atas saya sama kayak Mas Sois seperti itu. Sampai ke bapak saya pun sama. Nah, Mas Sois saya mau ngangsu kaweruh ke Mas Sois nih. Ini yang dipegang keris apa Mas Sois? Oh, ini dapur Carubuk kayak tujuh yang ini. Coba bisa lihat Mas Sois. Ini Carubuk ya, mungkin masuknya keris Jawa Baratan. Keris Jawa Barat ya. Lebih pamor, jadi dua pamor. Ini sahabat Pusaka Jawa, ini keris Carubuk, bilahnya tebal, pamornya full ini, full pamor ini. Nah, ini full pamor. Carubuk berarti luk 7 ya Mas Sois? Luk 7 pakai kembang kacang, jalen, sama lambe gajah. Nah, ini Mas Sois. Rangkanya kayu apa Mas Sois? Rangkanya kayak kayu jati gembol. Kayu jati gembol. Kalau sahabat pusaka tidak tahu jati gembol, itu pohon jati bawahannya. Pongkoknya bawahannya gembol. Kadang jati gembol kan nggak ada karena adanya jati emas atau jati Thailand seperti itu ya. Jati gembol adalah bawahannya, tapi itu banyak dipakai untuk pendok, untuk warangka keris. Karena ada motifnya jadinya. Ini rangkanya Gayaman Solo ya. Gayaman Solo ini. Gayaman Solo ini pendok. Seperti ini pendoknya pendok kuningan lamen, lama ya. Saya mau tanya Mas Sois. Kayak gini dijual Mas Sois? Dimaharkan Mas. Oh iya, bahasanya dimaharkan. Maaf sahabat Pusaka Jawa. Kalau di dunia perkerisan kita memang pakai etika, karena orang Jawa itu penuh dengan etika. Dimaharkan. Bahkan kadang ada orang yang tidak mau dengan bahasa dimaharkan, dialih rawat. Lebih halus lagi atau mas kawin seperti itu. Kayak gini sampai harga berapa Mas Sois? Kalau yang model ini karena original ya mungkin saya buka harganya sekitar 4 jutaan. 4 juta. Sahabat Pusaka Jawa, dengan nominal 4 juta Anda bisa dapatkan keris Carubuk, tus tangguh utuh sepuh. Ini estimasi tangguh Jawa Barat ya, Segaluhan lah ya, Segaluhan Pajajaran. Teman-teman, jika teman-teman sahabat Pusaka Jawa melihat channel ini, sahabat Pusaka Jawa pastinya nanti akan teredukasi, terutama tentang sejarah Indonesia, karena Tosanaji tidak jauh dari sejarah ya Mas Sois, karena setiap pembuatan keris itu pasti membawa ciri khas tersendiri dari kerajaan tertentu sendiri. Ini tangguh Segaluh Carubuk luk 7 ya kan, gayamannya Gayaman Solo, kayunya kayu jati gembol, tinggal pajang saja ya. Nanti kalau teman-teman mau cari Mas Sois tinggal ke Cilacap aja.
Tanya aja Jois Purwosani pasti pada paham. Entah itu nanya ke kolektor atau bakuler atau ke kolektor, silahkan pasti kenal Mas Jois. Karena Mas Jois saya sengaja dari Tegal datang ke sini ngangsu kawruh ke Mas Jois. Kenapa Kak saya ngangsu kawruh? Karena Mas Jois itu salah satu senior Kris Pusaka Jawa, Kris di Cilacap ya, yang tentunya teman saya punya temen nih, teman kolektor di mana, di Tegal, itulah nggak ada Mas Jois. Tidak perlu saya sebutkan namanya. Tapi ikut sama saya sebelah saya nggak kena kamera. Nanti saya sowan ke rumahnya biar nanti tak collab lah dengan beliau. Nah, Mas Jois saya mau tanya, kalau untuk keris dapur Segalu itu rata-rata ciri-cirinya apa Mas Jois? Kalau Jawa Baratan. Jawa Barat, kalau Segaluh itu kebanyakan gandik dari gandiknya lah lebih maju ke depan. Kalau istilah orang-orang perkangsannya nonong gitu. Nonong, baduknya cunong saudara. Sama looknya itu kembo. Looknya kembak. Looknya sepintas kayak nggak kelihatan look gitu. Nah ini saudara sahabat Pusaka Jawa, ketika Anda melihat channel ini, Anda langsung teredukasi tanpa harus membuka buku. Karena kalau membuka buku yang tidak kutu buku pusing. Iya. Tapi kalau dengan lihat seperti ini sudahlah tahu Segaluh, gandingnya tinggi, agak ke depan, nonong. Tidak orang saja yang nonong. Kembang kacangnya keluar dari ganding, kadang dilawer. Anger wong doble. Seperti itu, dan looknya kembak ya. Looknya kembak. Nah, Mas Jois, kalau dengan perbandingan dengan tangguh Jawa Timur, Majapahit, Mataram, Mas Jois lebih seneng yang mana? Kalau secara pribadi. Iya, kalau untuk pribadi yang penting saya garap sama material sih Mas. Material ya. Yang penting garapnya bagus, materialnya oke, tangguh itu buat bonus. Siap. Tangguh sama isi bonus, isinya kalau ada isinya alhamdulillah. Tapi kalau untuk apa ya, naikin harga mungkin tangguh sangat penting. Tangguh sangat penting. Oke. Mas Jois, kalau material keris yang bagus yang bagaimana Mas Jois? Minimal kita lihat dari ricikan sama bahannya lah, bahan bakunya. Jadi mungkin pamornya keluar deling gitu. Terus nggak tempanya pulen, nggak gerasak gitu, halus lumer raba-rabanya gitu. Pamornya keluar, rabanya halus lumer, ricikannya tegas, benar-benar jelas gitu ricikannya. Tidak samar-samar ya Mas Jois ya, orang kayak bencong ya. Samar-samar lanang tutu badan tutu. Yang penting dari garap, mungkin ada istilah kalau garap dalam sama garap luar gitu kan, ya. Seperti kayak sepatu pabrik sama home industry gitulah. Setuju. Garap kasar beda, betul. Teman-teman kalau mau cari pusaka yang garap-garap bagus sama Mas Jois, karena memang saya lihat pusakanya bagus-bagus. Saya juga mau kesini biar saya pulang bawa oleh-oleh, tapi belum deal harganya ini. Kalau udah tidak deal, barangkali saya pakai ilmu hipnotis, tik masuk rekening selesai bawa seperti itu. Langsung akad. Ini dapur apa Mas Jois yang mau dibahas lagi Mas Jois? Monggo, mana aja boleh. Ini sudah. Ini Carang Soka. Carang Soka ini apa ini ya? Kalau itu. Ini unik, ini keris unik ini. Iya. Kerisnya lebar seperti gaya-gaya betok gitu. Kayak betok. Tapi kayaknya masuk gubeng. Masuknya gubeng jangkung. Ya, jangkung berarti look 3 ya Mas Jois ya. Kembang kacang. Ini estimasi tangguh mana Mas Jois? Kalau perkiraan ini kayak era-era Medang Kamulyan atau Mataram Hindu gitu. Mataram tangguh-tangguh tua. Nah, ini sahabat pusaka Jawa. Ini look 3. Look 3 kembang kacang, dia bilanya lebar. Nah, ini pamornya enak ya Mas Jois ya? Iya. Pamornya enak karena memang kalau Mataram Hindu itu belum tren pamor bior ya, belum tren. Ini bilahnya juga masih tebel, masih bagus, lebar. Ini di mahar berapa Mas Jois?
Kalau untuk ini buka harganya 3 juta. 3 juta. Karena termasuk langka, bisa buat tindih lah kalau orang-orang keris. Siap. Tua gitu. Bisa buat tindih ini. Iya. Sahabat Pusaka Jawa kalau pengen tahu namanya tindih, tindih adalah keris yang dituakan, yang bisa menetralisir atau memberikan pengayom pada keris-keris yang lain. Penetralisir. Iya, tindih itu kalau orang Jawa bilang nindihi, berarti dia yang di atas gitu. Secara pangkat mungkin jenderale kali ya. Begitu ya Mas Sois. Ini maaf, ini sandangannya sandang walikat. Ini sandang walikat ini, sandang walikat. Ininya ini Jogja. Nggak apa-apa wis. Yang penting kewas. Ya karena barang tua jarang yang ori lah ya, tapi ini rangkanya masih rangka orinya, cuman handle-nya saja. Ini mungkin kayu kemuning ya? Kayu kemuning ini, handle Jogja kayu kemuning. Jadi sebenarnya begini, sahabat Pusaka Jawa. Yang nanti saya di satu season ada membahas bagaimana tips-tips untuk para pemula agar belanja pusaka tidak keblondrok. Ya ini ke sini. Di tip yang ketiga atau poin yang keempat saya bilang belanjalah Anda kepada pemahar atau yang menjual pusaka yang recommended. Saya recommended. Kalau saya udah bilang saya recommended kan, insya Allah recommended. Amanah bahasanya seperti itu. Ya. Dan ini limited edition. Saya naksir ini, tapi saya sudah punya di rumah. Jadi saya naksir yang lain aja daripada saya banyak numpuk, ya kan? Saya naksir. Saya kesini sebenarnya silaturahim, tapi sebenarnya saya ada yang naksir, tapi belum deal. Look 5. Look 5 corok ya, pulang geni itu saya udah corok, pulang geni gigir sapi lagi itu. Kayaknya kelengan itu ya. Kalau enggak pamor ceprit ya Mas Sois ya. Nah, seperti itu. Mas Sois, kita bicara dunia tosanasi kan tidak jauh dari istilah mistik ataupun goib. Punya tidak Mas Sois pengalaman-pengalaman yang supranatural, yang apa ya, something different lah ya, sesuatu yang berbeda seperti itu kan Mas Sois pusakanya banyak nih. Kira-kira ada nggak, apa tidak ada? Sebetulnya sering kayak gitu sih. Sering. Cuman nggak terlalu nggak terlalu dipikirin gitu. Jadi lewat aja gitu. Kadang lewat mimpi atau hal-hal yang aneh-aneh gitu. Kadang sering juga memang sih. Namanya di keris memang gitu sih, berbaurnya sama hal yang mistik juga. Iya. Gitu. Biasanya kan kalau pecinta keris kan anak sing glotakan, seperti itu ya, anak sing mabur. Tapi saya sendiri belum ketemu keris sing mabur dewek sing soalnya. Paling tetangga kadang ada lihat apa cahaya masuk, cahaya keluar gitu. Tapi kita sendiri kadang malah enggak gitu loh. Iya. Jadi kenapa saya sampaikan ke sahabat Pusaka Jawa, ini sekedar mengedukasi, tidak untuk sebagai bahan tujuan utama mempunyai sebuah pusaka itu harus yang seperti itu, tidak. Karena mungkin begini, ada orang yang bahasanya nguri-nguri budaya, ada yang bahasanya yang memang nguri-nguri isinya ya, bonusnya itu bahasanya Mas Sois, bonusnya isinya. Karena saya ikutnya generasi milenial enggak ya, karena saya udah kepala 4. Generasi milenial, mau dikatain generasi milenial. Jadi ada bahasa saya investasi komersil atau nilai ekonomi di sini Mas Sois. Ini Mas Sois sendiri bermain di Tosanaji untungnya banyak ini. Sudah terbukti. Mungkin next time mungkin saya nanti next time insya Allah saya wawancara Mas Sois mungkin nanti di sana sekalian dengan karyawan. Di sana. Pemandangannya indah seperti itu. Ya. Terus Mas Sois kalau saran buat para pemula apa Mas, agar mereka tidak keblondrok? Sekarang kan maaf nih, Mas Sois tahu sendiri ya, banyak oknum-oknum yang menghalalkan segala cara. Keris muda atau nemen-nemen dikatakan sepuh, diproses atau dikamal dengan berbagai cara. Itu untuk pembeli maksudnya? Iya, untuk pembeli. Ya minimal punya lingkungan teman-teman yang bisa dipercaya lah minimal. Iya. Itu. Terus yang kedua, pembeli yang mau ngajarin lah. Jadi nggak cuma hanya jual beli aja, tapi kan dia mau ngedukasi juga keris gitu. Ya insya Allah mungkin lebih bagus kalau kayak gitu. Siap. Jadi nggak asal mahar-mahar gitu aja. Kadang kan begini. Kadang maaf ini ya, ada oknum yang
memanfaatkan situasi dan kondisi calon pembeli. Oh, calon pembeli ini bodoh ya, tak bodoh nih sih. Tapi kan setelah berapa masa kemudian pembeli itu Pasti cerdas, iya. akhirnya kan malu sendiri ya. Pasti tahu kalau kayak gitu, pasti tahu lama-lama. Malah akhirnya kapok belanja ke situ ya Mas Zois ya. Banyak kan jadi bikin kapok juga ya. Sekarang Mas Zois dengan adanya medsos seperti ini, pastinya kan orang banyak mencari nih, mencari Tosanaji nih. Kalau dulu Mas Zois mungkin hunting ke desa-desa, pasti kan gampang ya. Sekarang mereka kan pasti sudah tahu, oh ternyata di Tosanaji ada nilai plus di nilai ekonominya. Mereka susah nggak untuk melepas Mas Zois? Jadi karena sekarang saya udah lama, mungkin jadi punya ini ranting sendiri, punya anak buah sendiri ya. Punya ranting-ranting. Jadi kita cuma masuk ke ranting-ranting kita gitu, nggak seperti dulu langsung door-to-door. Langsung gitu, ya. Iya. Mas Zois sudah kaya ini. Jadi sudah nggak turun gunung sendiri. Dia sudah punya subunit untuk yang ke kampung-kampung, hunter-hunternya sudah ada. Pinteran Mas Zois ini. Nah ini tentunya saya pernah mengalami sendiri Mas Zois. Kadang kalau ke hunter ke kampung kan ya, ke desa itu kan kadang bahasanya tinggi dia. Iya, macam-macam memang. Iya. Kadang ada namanya pulung juga, kadang tapi ya kebanyakan yang seringnya itu memang bahasanya tinggi. Iya. Nggak sesuai dengan kerisnya ada memang. Jadi mereka menamakan sebilah Tosanaji tidak sesuai pakem bahasanya begitu. Betul, iya. Tapi kalau pas pulung mungkin kita malah hanya dikasih saja gitu. Bisa kejadian seperti itu. Pernah. Ada beberapa kali memang nggak, istilahnya orang ilok kalau dijual belikan, iya. Jadi malah dikasihkan aja. Tapi cuman tetap kita punya pedoman ya, etika ya memberikan lah ya, memberikan apalah yang sebagai gantinya. Uang terima kasihnya lah sebagai tanda terima kasihnya. Betul. Oke, jadi ini sedikit banyaknya kan sahabat Pusaka Jawa sudah tahu ya bahwasanya tadi Mas Zois memberikan saran kalau untuk pemula bahasanya carilah lingkungan sekitar, mungkin kalau mau memahari satu bilah pusaka tanyalah kepada seniornya, ini senior tua atau tidak ya kan, yang mau mengedukasi. Kadang banyak senior yang tidak mau mengedukasi buat diri sendiri, biar yang lainnya dijual ke dia menang banyak. Nah ini ada handle ya Mas. Iya. Ini handle lamen ya. Lamen. Handle ini. Handle Cirebon. Ini buta bajang ya? Iya, buta bajang. Ini handle buta bajang, lamen ini. Bahan dari kayu. Ini harga berapa Mas Zois? Ya itu kalau pasaran umum buka harganya 700-an lah. 700. Sahabat Pusaka Jawa ini 1.700. Ya tapi jangan berkecil hati untuk para para peminat yang baru untuk Tosanaji, jangan berkecil hati. Karena saya bilang ini barang semakin lama semakin mahal dan susah dicari. Kalau yang lamen memang susah. Yang lamen susah. Kalau nggak ada pabriknya, pabriknya pada tutup, pada mati yang bikin. Ini seninya bermain di barang antik seperti ini. Ya jadi tidak ada price-nya, harganya ya terserah. Iya. Asal akad kita cocok selesai. Seperti itu. Ya jadi ini lamen buta bajang ini. Ini kalau deal tak bawa 2, nunggu dealnya aja nanti tak wiridi. Mas Zois kepikiran nggak bikin satu website atau apa agar kan sekarang zaman sudah semakin berkembang pesat nih medsos. Kadang kan kalau dengan website Mas Zois kan pastinya jangkauannya lebih jauh. Iya. Kalau itu iya sebenarnya kedepannya pengen punya gitu web yang bisa dipercaya gitulah. Iya. Sama teman-teman nanti ini masih rembukan lah, niatnya sudah ada gitu. Iya. Berarti kayak semacam Bukalapak ya. Iya betul. Jadi teman-teman yang mau numpang jualan di situ silahkan. Tapi tentunya nanti kan di bawah pengawasan Mas Zois mungkin ya seperti itu. Tapi tidak ada ruginya karena dengan seperti itu nanti kan ada beberapa customer yang memang dia customer kan banyak nih karakternya. Ada yang mau langsung
langsung nembak, ada yang mau langsung inbox ataupun dia ya seperti orang punya gerai lah. Ada yang customer yang saya mau beli barang cuma di butik saja, tidak mau di toko biasa. Nah kalau dengan website itu nanti punya satu brand tersendiri ya Mas Sois ya. Iya, nilai plusnya sendiri di situ ada. Lebih terpercaya. Lebih terpercaya. Nah, sahabat Pusaka Jawa, jadi Mas Sois ini sebenarnya ilmu untuk budayanya banyak, karena Mas Sois sendiri di paguyuban apa Mas Sois? Yang sekarang yang lagi di ini paguyuban Pusaka Pangandaran, paguyuban Pusaka Pangandaran. Kalau yang lain-lain udah nggak terlalu aktif. Nggak terlalu aktif ya. Iya, jadi nanti kalau teman-teman mau cari Mas Sois, tinggal paguyuban Pusaka Pangandaran aja. Nanti tanya Mas Sois pasti pada kenal. Karena Mas Sois di situ sebagai apa? Pengurus apa ketua? Wakil ketua, paketum. Duitake paketum. Paling repot kalau ada acara ya. Disuruh mempersiapkan dan lain-lain sebagainya. Ya, oke sahabat Pusaka Jawa. Ini sampai di sini saya bicara dengan Mas Sois. Nanti mungkin next time saya bisa ketemu lagi atau Mas Sois bisa podcast di saya ke sana di Tegal. Nanti kita berbincang lagi. Bila ada salah-salah kata ataupun dalam memaparkan satu babaran, saya minta maaf karena pada dasarnya kita sampai kapanpun terus belajar ya Mas Sois ya. Karena di pusaka itu tidak ada kebenaran mutlak Mas Sois. Setuju nggak Mas Sois? Setuju. Karena begini, di pusaka itu kadang begini, satu kolektor dengan kolektor yang lain menangguh berbeda. Tapi yang harus sama itu satu, sepuh itu harus satu. Ya Mas Sois ya, kesepakatan sepuh itu harus satu. Sepuh dan originalnya. Dari sini itu saja. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.